Assalamualaikum. Itu sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersamaku Abser. Jadi sebagaimana di judul video ini, pada kesempatan kali ini ya, di sore hari ini kami ya tentu saja kita nantinya akan membahas mengenai pelet gitu ya. Banyak tentu saja mengenai pelet ini sudah begitu, ya anggaplah sudah begitu lumrah gitu ya di lingkungan kita, ya baik di daerah ataupun di Indonesia itu sudah umum seperti itu ya. Dengan pelet itu ya menggunakan bahasa masing-masing lah gitu memanggil pelet. Ada yang jayau, ada yang mungkin ya apa aja gitu tentang pemanggilan dari nama pelet ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pelet ya, temanya pelet tetapi mengupas dari segi ilmiah. Nah, kenapa saya sebut dari segi ilmiah? Karena pada saat ini gitu ya, bersama narasumber kita yang sangat luar biasa tentunya, beliau meneliti. Nah, meneliti hal tersebut kemudian dijadikan sebagai penelitian beliau untuk di dalam menyelesaikan S1-nya gitu di salah satu universitas yang ada di Pontianak, Kalimantan Barat seperti itu. Jadi beliau meneliti pelet itu seperti apa dan nanti kita akan telusuri lebih mendalam gitu ya. Ini mungkin podcast lah bahasanya dan ngobrol santai lah seperti itu gitu ya. Jadi langsung saja kita sapa dan tentu Anda sudah sangat mengenal gitu ya yang ada di dekat kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Ya, halo juga Bang Abser dan para penonton. Di sini saya menjadi narasumber saudara Abser ya di dalam ngobrol santai beliau ini ya, yang mana kita lihat juga tema yang diangkat beliau kali ini adalah pelet. Nah, kebetulan juga pelet, tema yang beliau angkat ini, pelet itu sendiri itu merupakan penelitian saya yang saya tulis dalam karya ilmiah saya untuk menyelesaikan studi S1 saya di Institut Agama Islam Negeri Pontianak ya, khususnya di Pontianak ini. Beliau pas benar nih, saya juga menyelesaikan studi. Nah, beliau juga mau bertanya sedikit-sedikit terkait apa sih sebenarnya pelet ini kan. Nah, tentu kita sebagai peneliti memberikan jawaban sesuai dengan apa yang kita teliti. Ya, begitu, begitu, saudara Absar. Oke, terima kasih. Itu merupakan ya sambutan singkat dari beliau. Nah, sebelum kita masuk kepada itu pelet, jadi kita ingin mengulik dulu ya, mengupas dulu tentang mungkin anggaplah biografi dari beliau. Nah, seperti itu. Jadi supaya ya ada peribahasa tak kenal maka tak sayang gitu kan. Kalau untuk saya sudah kenal gitu kan. Ini untuk kita bersama lah gitu. Mungkin dari beliau Anda mau menceritakan tentang pribadi beliau supaya kita kenal lah gitu kan, kenal. Jadi pertanyaannya adalah um, barangkali Anda mau menceritakan tentang diri Anda lah gitu. Perjalanan dari ya mungkin singkat dari masa baik mungkin menceritakan dari masa kecil ya hingga hari ini, hingga ke kuliah dan memilih tema pelet gitu. Jadi apa yang kira-kira mau Anda ceritakan gitu? Seperti itu. Silakan. Oke, kita berawal dari biografi kita. Saya singkat saja. Nah, saya lahir di daerah ujung ya, bisa dikatakan itu di kampung
sebut saja Melawi namanya. Itu dia terletak di hulu Kalimantan Barat. Nah, desanya itu sendiri adalah Desa Madong Raya. Jadi Desa Madong Raya ini bisa dikatakan hulunya lagi Melawi lah. Nah, kalau Kota Baru itu bisa dikatakan hulu Melawi, maka Madong itu jauh lebih hulu Melawinya lagi. Tuh. Saya kelahiran 30 Maret ya. 30 Maret pada masa itu saya bersekolah di SD 9 Nangapino. Itu kelas 1 sampai kelas 3 ya. Saya pernah bersekolah di situ. Nah, kemudian setelah kelas 3 saya pindah. Pindah karena ayah saya juga adalah seorang pegawai negeri dulu. Jadi pindah tugas. Nah, saya dipindahkan ke SD 1 Kota Baru. Ya, atau biasanya orang mengenalnya dengan Kecamatan Kota Baru katanya, padahal itu kan Tanah Pinoh itu. Nah, kemudian saya juga bersekolah di SMP Negeri 1 Kota Baru juga. Nah, setelah itu saya juga SMA 1 Kota Baru juga. Alhamdulillah, saya juga di masa sekolah saya itu menjenjang karir sebagai Purna Paskibra dan sampai sekarang masih alhamdulillah dipercaya ya kita menjadi Purna Paskibra. Nah, setelah itu saya melanjutkan studi saya S1 jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Adab di Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Ya, sampai hari inilah. Nah, kenapa tadi Saudara Absar ada sedikit menanyakan mengapa kita mengambil tema pelet ini sebagai karya tulis ilmiah kita. Nah, untuk Saudara Abser dan teman-teman sekalian, audiens, nah, saya mengambil tema pelet ini karena di prodi saya tafsir itu pelet ini jarang dibahas. Ya, bisa dikatakan jarang dibahas. Ada yang membahas tapi tidak spesifik ke arah pelet. Dia lebih menspesifikasikannya kepada arah pengobatan ujung-ujungnya. Ada orang yang menganggap bahwasannya pelet ini atau jayau ini bahasa kampung Gabi jayau itu dianggap sebagai metode pengobatan secara supranatural, katanya seperti itu. Namun setelah kita mengkajinya kembali, pelet itu ternyata berbeda. Pelet itu bukan pengobatan. Pelet itu apa? Justru pelet itu mengarah kepada sisi bagaimana kita menyebutnya? Kita menyebutnya sebagai sisi memaksa, ya, memelet, memaksa, begitu. Apa yang dipaksa? Alam bawah sadarnya. Nah, itu. Jadi kenapa pelet ini kita bedakan dari pengobatan? Pengobatan itu penyembuhan, menyembuhkan seseorang. Anda batuk, pilek, ya obatnya banyak kan, misalnya kecap manis itu dicampur air jeruk sembuh. Nah, tapi pelet ini berbeda, dia lebih ke sifat memaksa. Apa yang dipaksa? Alam bawah sadar seseorang. Bagaimana cara kau biar bisa dapatkan si dia, tapi bukan berdasarkan karena cinta, tapi karena kau memaksa agar dia suka dengan kau, kan begitu. Nah, itu alasan saya. Salah satu dari beberapa alasan saya mengkaji pelet ini sebagai karya tulis ilmiah saya dalam menyelesaikan studi di IAIN Pontianak. Begitu, saudara. Wow, itu perlu kita apresiasi ya guys ya, karena memang tadi dari pemaparan disebutkan setidaknya itu adalah, anggaplah maknanya meluruskan gitu ya, meluruskan tentang makna ataupun penggunaan istilah pelet di masyarakat kita itu. Jadi beliau akan menerangkan hal tersebut gitu ya, karena mengenai hal pelet mungkin salah asumsi orang gitu kan, mungkin orang berpikir mungkin pelet seperti A, B, C dan D seperti itu ya. Itu sebenarnya tidak begitu salah, tetapi itulah salah satu yang ada di
ilmu Al-Quran Tafsir IAIN Pontianak itu ya, meneliti tentang kebudayaan yang ada itu. Bukan tujuan untuk menyalahkan, tetapi menerangkan gitu, menerangkan supaya kita lebih jelas, jadi penggunaannya lebih tepat seperti itu. Oke, itu sangat luar biasa gitu ya. Oke, kita langsung saja masuk kepada mungkin hal yang basic lah gitu. Pertanyaan yang kita terngiang-ngiang terkait pelet ini gitu di masyarakat kita. Tadi kan udah disinggung ya dari awal, mungkin kita apa ya, pelet ini banyak sekali anggapan orang tentang pelet, ada yang positif, ada yang negatif gitu. Tapi kalau lebih kepada saya juga gitu ya, saya juga pengetahuan awam saya mengenai pelet itu lebih kepada apa ya, sesuatu yang sedikit kepada arah negatif seperti itu. Jadi saya penasaran gitu, pengen tahu why, nah gitu ya, kira-kira bahasa apa Inggrisnya gitu kan, apa itu sebelah itu pelet jadi. Jadi kira-kira narasumber, jika orang bertanya apa itu pelet gitu tentang ini, mungkin kepada pendapat Anda atau Anda mau sharing, jadi apa kira-kira yang mau Anda uh, sharingkan gitu, mau Anda apa kasih ke orang-orang jika pertanyaannya apa itu pelet, silahkan. Oke, terima kasih saudara Abser. Jadi ketika orang bertanya pelet itu sebenarnya apa? Kalau kita mengartikan pelet sebagai ilmu hitam, itu betul. Pelet itu apa? Kalau kita mengartikannya lagi sebagai tindakan, betul juga. Pelet juga bisa berarti tindakan, bisa juga ilmu. Pelet itu apa sih? Perbuatan masuk juga, masuk. Tapi di sini kita kalau menggaji pelet yang dikenal oleh banyak orang, pelet itu lebih dikenalnya sebagai ilmu gaib. Nah, itu. Jadi kenapa saya mengatakan pelet itu ilmu gaib? Orang banyaknya tahu pelet atau jayau itu ya pasti ilmu. Ujung-ujungnya main ilmu. Ada yang mengatakan pelet itu di ada yang namanya guna-guna, nanti pelet itu pakai susuk, oh pelet itu pakai ini, pakai itu, pakai boneka segala macam. Nah, orang mengartikan pelet ini sebagai ilmu gaib, ilmu hitam, ya walaupun saya tidak pernah mendengarnya ilmu putih. Dari hasil wawancara saya kemarin itu bersama Dato Usman Ibrahim, salah satu juga sepuh adat yang ada di sana, beliau mengatakan bahwa pelet ini sebenarnya itu adalah ilmu, ilmu yang mana ilmu ini didapatkan ketika seseorang itu betul-betul merasa patah hati. Nah, itu kalau kata beliau ya. Setelah saya mengkaji sendiri, saya punya asumsi pelet itu sendiri adalah tindakan atau salah satu manipulasi hati yang mana seseorang itu justru bisa terpukau, bisa terpana, bisa saja seolah seperti saya di mana ya, kok saya mau ya, kok saya gimana gitu ya. Nah begitu. Sehingga saya bisa mengartikan pelet itu sendiri itu sebagai ilmu manipulasi. Kenapa saya mengatakan demikian? Bahasa yang paling mudah dipahami itu tentu adalah bahasa Datuk tadi kan. Yang mana pelet itu adalah ilmu yang digunakan seseorang untuk mendapatkan apa yang dia mau. Pelet itu lebih mengarah kepada dunia percintaan sebenarnya, begitu. Begitu kata beliau. Nah, saya pun menyimpulkan, lantas bagaimana kalau pelet diadakan di apa bahasanya? Kalau pelet itu ada tapi bukan untuk dunia percintaan. Misalnya nih, kita pengen duit kan, tiba-tiba kita melet orang bank dengan alasan kita minta duit. Oh, saya mau duit nih dari bank kan, misalnya 3 juta saya mau. Apakah bisa pelet seperti itu? Setelah ditanya-tanya lagi sama dukunnya itu, Bapak Uju Epen, nah saya juga bertanya pada beliau,
Ya, jadi nggak bisa. Pelet ini lebih mengarahnya kepada sistem percintaan. Jadi yang mana bisa disimpulkan lagi, ini adalah kekuatan mistis, kekuatan magis yang dihadapkan orang untuk mendapatkan perasaan seseorang lewat apa tadi? Pemaksaan alam bawah sadar. Kita nih naksir sama si Ainun misalnya, ya kita pelet Ainunnya biar dapat. Kan begitu. Bagaimana orang menanggapinya? Banyak. Persepsi orang banyak. Tapi saya sebagai peneliti tentu punya jawaban sedemikian kan ya. Karena menurut bagaimana mata saya memandang kan, bagaimana mata saya melihat, bagaimana juga kondisi lapangan yang saya wawancarai. Seperti itu. Persepsi orang beda-beda, enggak apa-apa, kita enggak masalah. Tapi kita juga harus punya persepsi diri kita sendiri. Biar kita tahu nih, oh iya, ini pelet loh. Oh ini jayau loh. Oh ini bukan pelet. Oh ini jayau. Oh ini bukan. Seperti itu kira-kira saudara. Oke guys, banyak sekali ya yang disampaikan. Oh ya, saya mau bilang ya ini mic-nya cuma satu, jadi ya kita pakai satu aja untuk sementara dan mudah-mudahan dan mohon untuk doanya ya mungkin untuk depannya kita bisa lebih alatnya bisa lebih lengkap gitu. Oke, kembali lagi ke laptop. Jadi banyak sekali yang disampaikan oleh narasumber tadi gitu ya. Tapi ada satu hal yang ingin dan mau saya garis bawahi bahwa Indonesia itu kan dikenal dengan kebudayaan yang sangat luar biasa gitu ya. Jadi sebenarnya jika kita mau mengulik lebih dalam kebudayaan itu adalah salah satu daripada sumbernya ilmu gitu. Karena mengenai pelet ini itu barangkali ya itu tidak kita temukan di negara lain gitu. Nah, mengenai pelet ini jadi itu adalah apa ya? Jika kita mempelajarinya lebih mendalam ya, kita mencari tentang kebudayaan yang ada di Indonesia itu adalah merupakan ilmu yang sangat luar biasa termasuk pelet ini kan tadi kan sudah sudah disampaikan bahwa itu adalah satu metode, artinya itu ilmu ya, metode untuk mendekati si yang misalnya laki-laki berarti mendekati perempuan yang dia inginkan. Nah, ilmu itu kan cara dia mendekati itu kan itu merupakan sebuah ilmu gitu kan. Nah, itu jika kita pelajari merupakan anggaplah suatu keajaiban yang sangat luar biasa gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Mengenai pelet ini kan saya sendiri masih bingung gitu ya. Kan banyak sekali macam pelet. Saya sering mendengar ada yang lewat foto nih gitu, lewat foto. Oh, ini foto terus kita baca. Jadi ada yang lewat foto, ada yang lewat nama, ada yang model-model lainnya. Mungkin di tempat Anda juga ada model yang berbeda seperti itu ya. Jadi pertanyaannya apa-apa saja kira-kira pelet yang ada di sekitar kita gitu, yang bisa Anda sharingkan gitu, seperti itu. Jadi saudara, terkait pelet, kalau saudara mengatakan jenis pelet tuh seperti apa sih? Pelet itu sebenarnya satu jenis saja, tapi penggunaan peletnya ini yang beragam. Nah, ini yang uniknya. Jadi ada pelet itu menggunakan media fotonya target. Ada yang pakai media air. Ada juga yang pakai media tepuk bahu, macam hipnotis modelnya ya. Ada juga yang pakai, ya yang ini yang lebih uniknya. Kenapa saya mengambil tema pelet? Salah satunya itu karena peletnya di sini itu menggunakan ayat Al-Quran. Kok bisa bang kan gitu? Kenapa bisa bang? Satu hal. Apa satu halnya itu? Al-Quran yang harusnya itu
ayat suci umat Islam yang dikenal baik, diturunkan kepada nabi yang terbaik, tiba-tiba oh kok bisa pakai pelet nih Quran nih? Oh bisa. Kenapa bisa? Kenapa? Karena ada orang yang udah mencobanya. Salah satu dukun-dukunnya itu pernah mencoba. Kan seperti itu. Nah, kita mau mengambil contoh kemana? Ya betul kata Bung tadi. Tidak ada cuman di Indonesia hal-hal magis itu benar-benar masih berguna. Wow, is magic the people? Ya tentu orang akan berkata demikian. Oh, do not. Tentu kita mengatakan tidak. Itu bukan sulap, bukan juga sihir, tapi lebih tepatnya itu ilmu. Tapi orang Barat itu, kalau tidak salah saya ya, orang Barat itu pernah menyoroti kenapa Indonesia itu punya debus, punya ilmu pelet, punya ilmu ngepet segala macam. Itu pernah dihubungkannya kepada magic supranatural katanya. Magic yang dibantu oleh makhluk halus, kan gitu. Lalu apakah pelet ini sendiri itu dibantu oleh makhluk halus? Ada yang mengatakan ya bantu jin. Ada juga yang mengatakan oh ini ketetapan yang maha kuasa. Ini emang karena dulu itu orang tua memakai pelet ini juga sebagai jalan mencari jodoh, termasuk usaha, begitu katanya. Nah, dikutip dari pembicaraan bersama Uju Epen, saya pernah mewawancari beliau. Beliau itu mengatakan begini, saya nanya, Ju, ini kenapa bisa pelet nih kok dijadikan sebagai media untuk kita mencari jodoh, Jo? Padahal kan kalau kita naksir seorang, ungkapkan ya, kalau tidak mau kan cari lagi gitu kan. Jadi Uju nih bilang gini, itu tuh bagian dari ikhtiar katanya, ya ikhtiar ya. Jadi doa, usaha, ikhtiar dan tawakal, mereka mengartikan ini itu bukan cuman modal kita ngasih bunga, ngasih perhatian cinta. Ternyata pelet ini juga masuk dalam usaha. Usaha dalam mencari jodoh itu tadi. Siapa yang melakoni pelet ini? Oh, tentu dulu ada dukunnya, orang-orang tertentu. Karena dia menggunakan ya media-media yang udah dia pelajari. Contoh ya, pelet yang saya ambil kemarin itu yang pertama medianya itu adalah ayat Al-Quran. Tuh. Yang kedua itu darah ayam selasih. Nah, ayam hitam kalau kita tidak tahu ayam selasih. Nah, kemudian ada boneka. Ada foto target. Itu lengkap tuh kita dengan namanya tuh. Nanti dukunnya ini akan melakukan salah satu ritual yang mana boneka itu nanti akan diteteskan pakai darah ayam selasih. Itu dia. Setelah itu apa? Baru dibacakan itu ayat Al-Quran tadi. Kok bisa, Bang? Ya, saya juga nggak tahu kenapa bisa, tapi kesaksian dari dukunnya, kita memelet itu dengan harapan meminta kepada Yang Maha Kuasa. Nah, itulah hebatnya. Itu juga lucunya. Jadi saya sempat bertanya-tanya nih, kenapa ayat Al-Quran tadi itu malah bisa digunakan ke dalam metode pelet? Padahal ini ayat suci loh. Nah, kembali lagi ke keyakinan masing-masing, pemikiran masing-masing. Menurut kacamata saudara Abser, kacamata saya sendiri, dan kacamata dukun tadi, bagaimana dia melakoni pelet itu sendiri. Itu yang penting. Saya berniat memelet si A untuk dinikahi. Itu katanya bagus. Karena niat mau melepaskan diri dari perbuatan buruk. Katanya kan begitu. Daripada kita belimbing kan, belum dilamar sudah bunting, itu kan bahaya. Makanya ujung-ujungnya ada orang itu memelet karena niatnya baik, maka akhirnya peletnya itu berhasil. Ada yang gitu. Ada juga orang yang melet tapi peletnya tidak berhasil karena niatnya buruk. Oh, saya hari ini mau melet si A. Oh, bosan sama si A, besok saya mau melet si B. Tapi ada juga yang berhasil. Karena itu tergantung dari keyakinan masing-masing. Ketika kita mempercayai sesuatu itu benar,
maka pasti sesuatu itu terjadi. Kalau kita tidak betul-betul mempercayai, contoh ya, pose tadi ya, ketika saudara Absur mengatakan pelet ini berbeda enggak dari hal-hal yang. Nah, pose itu juga salah satu supranatural, magic supranatural yang masih membudaya di kita Indonesia. Kalau enggak pose nanti jatuh kempunan katanya kan. Tapi ada orang yang tidak mempercayai itu dan aman-aman aja kan. Sampai sekarang dia masih hidup tenang juga. Ada yang mempercayai itu kalau enggak pose ini sial nih gitu. Ada yang seperti itu. Jadi itu bagaimana kepercayaan kita lagi kepada pelet itu sendiri. Saudara percaya atau tidak? Saya percaya atau tidak? Dukun percaya atau tidak? Tapi saya mempercayai itu karena barang itu udah pernah dilakoni oleh dukun tadi. Salah satu sampel dukun yang saya ambil dalam penelitian itu kan Ujuepen ya. Dan bahkan sesepuh adat kita juga mempercayai hal itu karena dulu banyak dilakoni. Nah itu jadi begitu. Oke, itulah guys, terjawab sudah pertanyaan mendasar kita. Apa itu tadi, pertama apa itu pelet, kemudian sebenarnya gitu ya, jadi udah jelas bahwa pelet itu cuma satu ya, tapi dengan cara media yang berbeda-beda gitu, seperti apa, pendekatan yang berbeda-beda di dalam melakukannya gitu. Jadi kita sudah mengetahui, dan juga siapa yang menggunakan pelet itu juga tadi udah disinggung ya, udah disinggung. Itu tentu saja adalah para pemudanya atau para pemudi juga gitu, ceweknya juga menggunakan. Kalau ceweknya saya belum pernah lihat ya. Tapi ini kebanyakannya para pemuda ya. Oke, nah pemudinya itu kemungkinan ada gitu, lebih banyak ke pemudanya gitu. Nah itu tentu saja yang perlu kita garis bawahi, bahwa sebenarnya hal itu sebagai tergantung orang penggunanya gitu. Nah jadi gitu, kalau penggunanya baik dan meyakini bahwa hal itu akan berhasil, maka tentu saja itu sebagaimana harapan gitu ya, sebagai harapan bahwa hal itu bisa berhasil, seperti itu. Jadi keyakinan ya, itu suatu keyakinan perlu juga di dalam ketika tadi melakukan pelet tadi gitu ya. Nah tadi hal-hal yang mendasar sudah kita pahami, sudah kita mengerti mengenai itu pelet ya, dan tadi juga narasumber menjelaskan bahwa beliau itu meneliti pelet yang penggunaan itu ada ayat Al-Quran di sana gitu ya. Jadi seperti itu. Dan kita sekarang mau melihat gitu pelet dari segi efeknya gitu kan. Kita banyak sekali beredar di masyarakat bahwa orang terkena pelet itu ada yang ya banyak model lah gitu yang terkena di masyarakat itu, yang kena pelet gitu. Baik itu, apalagi sekarang medianya udah terbuka lebar gitu ya, jadi kita bisa melihat lah. Tapi menjadi satu pertanyaan juga buat kita ya gitu ya, karena ini kita melihat dari segi keilmiahnya gitu. Nah orang yang terkena ya gitu ya, orang yang terkena pelet itu gimana sih ciri-cirinya gitu. Misalnya saya memelet si cewek A, nah cewek A nih kira-kira ciri dia kena pelet saya itu seperti apa gitu, yang membedakannya dari cewek-cewek lain gitu. Apa kira-kira bisa kita lihat seperti itu? Nah ini menarik nih, saudara Abser, para audiens. Nah ini saudara Abser tadi dia bertanya tentang dampak ya. Jadi efek dari terpelet ini seperti apa nih? Nah ini, jadi dari beberapa contoh saya akan memberikan satu contoh yang spesifik terkait orang yang kena pelet itu. Orang yang terpelet
perempuan yang terpelet ya misalnya, itu matanya lebih berseri-seri, lebih bersinar ya. Nah jadi kenapa saya bilang gitu? Matanya berseri-seri tapi tatapannya kosong. Itu orang kena pelet itu. Matanya kelihatan berseri-seri. Berseri-seri di sini seperti apa? Seperti kayak ada orang mengharapkan sesuatu gitu, kayak senang benar gitu. Padahal aslinya tatapannya itu kosong. Jadi karena alam bawah sadarnya tadi telah diambil. Itu. Orang yang terpelet itu alam bawah sadarnya terambil. Makanya ada bahasa begini, kau kupelet, apapun yang aku mau, kau turuti. Kan begitu. Akhirnya dituruti. Akhirnya dituruti. Kita melet si A ngikut kita. Jadi sampai kapanpun A itu ngikut kita. Karena pelet ini banyaknya digunakan dalam kondisi percintaan, ya, seperti lagu itu kan, cinta ditolak, dukun bertindak, pelet berjalan. Nah muncullah itu yang semer mesem, jaran goyang, apalagi itu saya tidak tahu-tahu namanya. Nah itu. Kemudian dari banyaknya contoh yang saya ambil seperti itu, ya, semua orang udah tahu lah kalau di pelet itu pasti ujung-ujungnya pasti begitu. Ya. Kemudian bahaya enggak sih kira-kira orang di pelet ini? Oh, jelas bahaya. Karena alam bawah sadarnya itu hilang kendali. Kenapa hilang kendali? Pelet ini kan ilmu gaib ya. Kita pelet itu kan karena tadi banyak ya bisa menggunakan media makhluk halus. Kita tidak tahu para makhluk halus yang tidak dilihat, manusia dan jin itu kan udah bisa dikatakan beda alam. Nah, jadi bagaimana lagi cara kita melihat, berbahaya enggak sih barang ini? Bahaya. Bahaya yang pertama itu bahaya. Saya akan jelaskan bahaya bagi penggunanya dulu sebelum korbannya. Bahaya bagi pengguna apa? Ketika ilmu ini berhasil, misalnya, dampak bagi si pengguna ini seperti orang merokok, seperti orang terkena dopamim, apa nama barang itu? Dopamim. Orang yang udah kecanduan merokok otomatis tidak akan bisa berhenti. Nah, ketergantungan. Lalu begitu juga dengan pelaku atau pengguna ini. Ketika dia merasa tahu, oh dengan si Ainun berhasil nih, nanti saya mau coba CCT lagi. Oh CCT berhasil nih, nanti saya mau nyoba lagi sama si Zahra, misalnya kan gitu. Itu contoh kecil. Jadi dampak bagi si pengguna ini jelek. Ketergantungan, kecanduan ujung-ujung. Yang awalnya pelet tadi diciptakan oleh para orang-orang tua kita terdahulu, itu niatnya bagus untuk cari jodoh biar cepat nikah. Dia malah memungsikannya untuk hal yang berbeda. Itu jeleknya. Kemudian bagi si korban, pikirannya kosong. Ujung-ujung nanti si korban ini, orang yang habis kena pelet ini mudah kesurupan. Itu bahaya juga. Mentalnya lemah, fisiknya terpengaruhi, alam bawah sadarnya terpengaruhi, ujung-ujung kekosongan terjadi. Kosong. Jadi orang yang habis kena pelet itu pernah diceritakan oleh Ujo Epen ya. Ada dulu pengguna pelet. Jadi pelet ini pernah lepas dari wanita itu. Dia tidak sadar apa yang pernah terjadi pada dia, entah dia diapain oleh laki-laki itu, banyak lah intinya kan. Dia sadar dirinya di posisi yang sekarang. Oh dia posisinya waktu itu kan dia akad nikah kalau tidak salah. Jadi pas dia akad nikah itu sadarnya dia itu saat akad nikah. Sadar dia. Tiba-tiba, loh kok saya nikah kan gitu. Padahal saya ndak nikah loh, saya lagi gadis loh, saya lagi darah katanya kan. Tapi itu dampak buruknya. Itu sangat sisi bahaya dari pelet ini sendiri. Kemudian ada ndak bang baiknya bang penggunaan pelet ini? Oh, kalau berbicara baik tentang barang yang kayak gini ya, banyak orang yang membilangkan ilmu pelet itu tidak ada kebaikannya.
Tapi ini kalau dari kacamata saya, kebaikannya itu ya keuntungannya cuma ada di pemakai. Jadi yang korbannya itu tidak ada keuntungan. Itu dia. Nah, keuntungan bagi pemakai ini apa? Yaitu ya kau udah bosan jomblo ya kau cari gitu, pakai pelet dengan harapan Anda ingin menikahinya. Saya mau nikah nih. Saya udah kelamaan menjomblo, misalnya 25 tahun masih jomblo nih. Pengen memelet wanita atas dasar tadi ingin menikahinya agar terlepas dari perbuatan yang tidak senonoh ya kan. Itu tidak masalah. Itu bagi saya ya. Tapi itulah orang punya pandangannya berbeda-beda. Nah, kemudian dampak dari pelet ini sendiri atau bahasa kita itu karma. Ada enggak sih kena karma enggak sih kita kira-kira berbuat seperti ini? Pelet ini kan ngerusak kesadaran korban. Kena karma enggak sih kita? Kalau karma pasti ada. Tapi karena banyak orang tua tidak mau menyebutkan karmanya apa, itu saya juga sedikit putus informasi kemarin dari narasumber. Karena narasumber itu tidak mau menerangkan lebih rinci. Oh, ada enggak sih karma di balik pelet ini? Sebenarnya ada, itu pasti ada. Karena segala sesuatu, segala tindakan itu pasti ada konsekuensinya. Kan seperti itu dia. Nah, ketika saya mau mandi disebabkan karena saya berkeringat, kan seperti itu. Saya mau makan disebabkan saya lapar. Saya mau minum, saya mau haus. Begitu juga saya mau memelet, tapi dampak dari memelet itu apa pasti ada. Tapi karena kemarin saya Uju Epen juga tidak mau menerangkan lebih rinci terkait itu, saya juga akhirnya putus informasi terkait apa sebab akibat dampak dampak besar barang ini nih apa sebenarnya, terutama bagi si pemakai terutama. Nah, seperti itu saudara. Oke guys, ini secara tidak langsung apa ya, kita juga istilahnya menyidang gitu ya. Karena kenapa saya sebut menyidang, karena beliau ya kita doakan bersama ya dalam waktu dekat beliau bisa menyelesaikan S1-nya ya. Dan ini nanti akan menjadi pertanyaan-pertanyaan daripada para penguji gitu ya nantinya di ketika sidang gitu seperti itu. Jadi kita bisa melihat bahwa kesemangatan beliau di dalam menerangkan gitu ya, itu sangat semangat sekali ya, karena nanti akan begitu juga ya, nanti akan dipaparkan ketika di dalam proses namanya sidang skripsi gitu ya di S1 tentunya. Oke, tadi kita sudah bisa mendengar juga itu ya tentang dampak daripada pelet ini. Tentu saja lebih ke apa ya, ini terkait positif negatifnya mungkin Anda nanti bisa menyimpulkan dengan pemikiran masing-masing gitu ya, itu dengan pemikiran masing-masing. Dan juga tadi sudah dijelaskan tentang ciri-ciri orang terkena pelet itu, oh gini tuh secara apa ya, fisik mungkin seperti ini, dan juga secara psikologis dia mempunyai perilaku seperti ini gitu kan. Itu udah tadi juga kita sudah bersama-sama mendengarkan mengenai hal itu. Oke, ini salah satu pertanyaan yang cukup krusial ya. Pertanyaan mengapa saya mengatakan krusial, karena sering juga menjadi pertanyaan yang mendasar gitu seperti itu tentang pelet ini. Nah, pelet ini sebenarnya misalnya saya sudah memelet si A gitu. Nah, itu kira-kira bisa disembuhkan atau enggak sih? Si A ini sudah kita pelet, apakah ada istilahnya, ada penetralnya, dia bisa sembuh mungkin dengan ditambah dengan ilmu lain, atau seperti apa gitu? Seperti itu. Terkait kesembuhan orang yang kena pelet itu beragam. Jadi kita bilang pelet ini bisa disembuhkan, tidak bisa. Ini kan terkait alam bawah sadar mental.
orang kena pelet itu pikirannya kosong. Nah, tapi apa? Eh, Pelet ini dia beragam. Jadi ada yang bilang dikatakan oleh Ujo Epen itu pelet itu ada beberapa. Ada pelet yang cuma sehari, ada peletnya seminggu, sebulan, setahun, dan seumur hidup. Nah, di dalam jangka waktu ini, misalnya nih, saya melet si Ainun 1 hari. Setelah 1 hari, itu si Ainun itu akan kembali dengan sendirinya. Ada timernya gitu. Jadi, bisa dikatakan pakai timer sebenarnya barang ini. Ada yang Ujo Epen sih mengatakan begitu. Tapi kebanyakan orang dulu jarang pakai pelet yang kayak gini, karena orang-orang tua dulu ketika dia betul mencari jodoh, itu langsung pelet seumur hidup. Jadi kalau pelet seumur hidup itu bisa sembuh enggak sih Bang? Bisa. Bisa. Sembuhnya kapan? Ketika pembacaan akad nikah. Oh. Nah, itu yang saya bilang tadi. Kenapa saya bilang begitu? Ketika akad nikah itu dibacakan, saya terima nikah dan kawinnya anak saya, ketika kalimat itu berkumandang dan orang lain mengatakan apakah para saksi sah. Ketika seseorang sudah bilang sah, maka pelet itu akan terhapus dari si perempuan tadi. Nah, perempuan itu kan sadar. Nah, beberapa saksi ya, yang Ujo Epen ceritakan itu pernah cewek itu sadar-sadarnya ketika orang lain udah bilang sah. Akhirnya ya si cewek tidak bisa membatalkan pernikahan karena udah telanjur disahkan. Dan akhirnya terbangunlah keluarga-keluarga lewat pelet tadi. Tapi tetap cinta itu kan seperti kata orang ya, ditulis dalam buku Pejuang Cinta jilid berapa itu saya lupa. Di situ dia mengatakan cinta itu ada yang bersifat tidak memaksa, ada yang memaksa. Jadi saya kaitkan ke dalam buku itu, cinta memaksa, pelet ini salah satu cinta memaksa sebenarnya. Tapi ini bagian dari usaha kita sebenarnya, ikhtiar ya, untuk kita para jomblo-jomblo ya. Tentu itu ikhtiar namanya. Enggak salah kalau kita menggunakannya dengan niat kita mau menikahi dia kan, biar kita terbebas dari sesuatu yang tidak baik. Kan begitu. Kira-kira seperti itu, saudara. Oke. Oke. Ya. Mantap. Jawabannya tentu saja mengenai hal tersebut. Kemudian orang yang bisa terkena pelit itu apakah orang secara umum gitu? Maksudnya secara umum siapa saja bisa terkena pelit gitu? Apakah seperti itu atau mungkin yang memang karena imannya lemah ataupun juga karena mohon maaf mungkin karena dia sedikit awam seperti itu yang bisa terkena papar pelet seperti apa gitu. Nah, ini berarti jenis korbannya ya. Jadi orang yang terkena pelet itu ada yang mengatakan kalau orang itu imannya banyak, dia tidak kena pelet. Oh, jangan salah. Jangan salah. Karena pelet ini bukan kita yang ngatur, tapi yang Maha Kuasa yang ngatur. Bahkan kau ngaji, kau sholat, kau bisa terkena pelet. Jangan salah. Apalagi ilmu ini kan banyak digunakan para pemuda-pemuda ya, laki-laki ya, terutama. Jangan salah. Maka medianya tadi itu bukan hanya media daya yang lama, macam darah ayam selaseh, boneka, pocong, segala macam. Tidak. Maka tadi pelet itu tiba-tiba muncul dengan ayat Al-Quran, dengan keyakinan bahwasanya Allah itu menolong kita lewat ayat Al-Quran yang kita bacakan tadi. Nah, maka di dalam filosofi awal pelet itu menggunakan ayat Al-Quran, itu salah satunya adalah berharap Allah itu menolong saya lewat ayat ini. Makanya tiba-tiba dibacakan Al-Fatihah 7 kali di dalam itu. Bacakan Kulhu 3 kali, An-Nas 3 kali, Al-Falaq 3 kali.
baru ditambahkanlah bumbu-bumbunya itu seperti surah Yusuf. Ah, dimasukkan lagi surat apa ke dalamnya, surah An-Nisa. Sebenarnya apa sih hubungannya Bang? Nggak ada hubungannya sebenarnya. Tapi orang tua pada masa itu punya keyakinan yang kuat. Bagaimana caranya ayat Al-Quran yang saya pakai ini itu bisa memelet seorang. Nah gitu. Kalau bahasa kita sekarang kan mau spek uhti yali-yali atau spek uhti Arab atau spek cewek Jepang, cewek Korea segala macam. Oh, siapa sih bilang nggak bisa? Asalkan kau punya keyakinan, kau bisa. Kan begitu. Kenapa barang ini dianggap tidak boleh sampai tiba-tiba sekarang ini kan di era globalisasi itu pelet segala macam ilmu hitam lainnya itu kan sudah ditiadakan, bahkan ngepet itu pun sudah tidak ada. Karena apa? Karena kita berusaha menghilangkan budaya jelek katanya kan, mereka bilang banyak pelet ini kan budaya jelek, kebudayaan yang tidak boleh dilestarikan, memelet, memaksa tadi. Maka dari itu ujung-ujungnya dihilangkan. Padahal sebenarnya nggak ada masalah. Ya bagi saya sendiri ya, saya yang menelitinya secara langsung ke lapangan ya, ketika mendengarkan si dukun Pak Ujo Epen menjelaskan tentang pelet itu asik, sebenarnya asik. Karena ternyata barang itu dibentuk itu merupakan itu salah satu ikhtiar loh sebenarnya. Ikhtiar itu. Betul-betul ikhtiar. Niat dia bagus. Walaupun caranya agak aneh lah ya kan, kita mungkin menilai pelet ini caranya aneh. Tapi setelah saya melihat karena niatnya bagus tadi untuk melepaskan diri dari perbuatan yang buruk, ya saya mengatakannya tidak masalah. Itu bagi saya. Kalau kalau pandangan para ulama segala macam ahli agama pun pasti mengatakan ini tidak boleh katanya kan. Karena ini pakai ilmu hitam katanya tidak boleh segala macam. Ini bantuan jin nih katanya. Tapi saya enggak. Kita harus bisa melihatnya dari berbagai sudut pandang. Kalau dari sudut pandang agama emang tidak boleh. Tidak boleh. Tapi kalau kita niatkan untuk yang betul, walaupun caranya seperti itu, kita niatkannya betul dengan niat kita melepaskan diri dari hal-hal buruk. Bagi saya tidak masalah aja, kan begitu. Walaupun pasti banyak yang menentang ya. Pendapat saya pasti banyak ditentang oleh orang-orang, terutama para alim ulama, tentu tidak akan menerima kalau pelet ini adalah sesuatu yang baik, kan begitu. Mungkin begitu, saudara. Oke, guys. Jadi em, sebenarnya banyak gitu ya dari budaya-budaya kita yang memang tadi udah disebutkan kemungkinan hal tersebut akan dihilangkan gitu ya. Nah itu kalau opini pendapat saya pribadi bahwa gitu ya, tentang apapun bentuk budaya tersebut, jika kita menyikapinya dengan kebaikan ataupun jika kita menyikapi kebudayaan tersebut dengan posisi kita siap gitu, mendefinisikan tentang kebudayaan tersebut gitu, kita menerangkannya, kita menggunakannya, maka hal itu sebenarnya merupakan sesuatu yang mempunyai nilai gitu, mempunyai poin tuh ada di situ tuh ya. Karena tadi kembali lagi kita bahwa sebenarnya kita sangat kaya budaya gitu, tetapi ya kembali lagi kepada masyarakatnya mau menggunakan budaya tersebut tuh siap atau enggak gitu. Dan sesudah siap itu sudah harus semestinya ya, sudah harus semestinya sesuatu itu digunakan untuk baik atau enggak gitu. Jadi seperti itu ya, bahwa tadi di tentang dampak daripada pelet gitu. Nah, kita mau melihat gitu bahwa secara tidak langsung kan sebenarnya narasumber sudah menjelaskan kepada kita tentang dampak daripada pelet gitu. Itu otomatis kan tadi kan lebih kepada positif ada, tetapi yang saya anggap aja garis bawahi
negatif juga banyak gitu ya. Nah itu kan positif negatif itu kan otomatis adalah respon daripada kondisi masyarakat gitu. Tetapi kita mau lebih perjelas ya, lebih perjelas karena beliau meneliti hal tersebut. Jadi sebetulnya seperti apa sih masyarakat melihat pelet ini gitu. Jadi di ini di apa ya bahasa Melawi ya guys ya, bahwa pelet itu sebenarnya jayau. Maksudnya sama tapi dalam bahasa Melawi gitu. Maksudnya itu adalah jayau gitu. Panggilannya jayau. Ya, mungkin beda daerah beda panggilan. Jadi seperti apa gitu masyarakat itu melihat pelet ya. Gini ya, kita perlu yang namanya itu menilai masyarakat. Dia tergantung dulu nih. Kalau masyarakat kota tentunya melihat pelet ini tidak mungkin percaya dia. Magic supranatural yang tidak mungkin dipercayai. Karena bagi orang kota, masyarakat kota itu melihat pelet ini hanya sebagai omon-omon, omong kosong. Apalagi ilmu-ilmu yang seperti ini itu kan tidak bisa diukur. Kenapa saya bilang tidak bisa diukur? Salah satunya hal yang tidak bisa kita ukur dalam ilmu ini yaitu adalah tingkat kepercayaan seorang. Jadi bagaimana audiens sekalian? Jadi bagaimana kita memaknai pelet ini sendiri tadi? Oh iya, saya yakin dengan memelet si Anu maka si Anu punya saya kan gitu. Ada yang membawa kepercayaan seperti itu. Tapi ini saudara bertanya terkait pandangan masyarakat. Maka akan saya jelaskan, masyarakat kita ada dua, masyarakat desa, masyarakat kota. Masyarakat kota itu tidak terlalu percaya dengan hal begini. Kenapa saya bilang begitu? Masyarakat kota itu kan modern. Jadi hal-hal yang berbau mistis itu susah dipercaya orang kota. Apalagi dengan sikap acuh tak acuhnya itu tadi, itu membuat ya apalah barang gini nih. Ini nih gurauan ya. Kalau misalnya ada bikin konten pelet segala macam, ini nih settingan nih. Biasa orang itu. Beda dengan orang desa. Orang desa itu kelebihannya dia itu menyimpan yang namanya kepercayaan kentalnya. Jadi kepercayaannya itu terhadap hal-hal mistis, magic itu udah biasa orang desa. Contoh ya, contoh dulu kakek moyang kita sembunyi dari para penjajah itu bisa dalam sungai, tahan berhari-hari. Kalau kita pikirkan, kita bayangkan, kok bisa orang nyelam berhari-hari, tidak timbul ke darat. Tapi itulah yang terjadi. Itu kan magic supranatural, hal yang tidak tertebak, hal yang tidak bisa diukur. Siapa yang bisa mengukur kekuatan itu? Tidak ada. Tidak bisa kita mengukurnya. Kita dengar beritanya aja, kita dengar ceritanya aja, ini kayaknya ngaur nih, ngaur ngidul kalau kata orang. Tapi, oh tidak, tanya satu itu fakta, tanya satu itu fakta. Begitu juga pelet. Siapa yang bisa ngukur pelet? Tidak ada. Makanya ketika saudara tadi bertanya tentang pandangan masyarakat kota itu justru lebih memandang sesuatu ibarat kita tutup mata sebelah ya. Jadi sebelah mata. Nah, bagaimana dengan warga desa? Pelet ini kan lahirnya dari warga desa. Ya pada masa itu walaupun Indonesia ini sudah pada zaman penjajahan, tentu kan ada masyarakat desa, ada masyarakat kota. Pasti itu sudah ada. Sekelas Indonesia ini yang punya banyak kebudayaan. Itu. Maka masyarakat desa ini mempelajari sesuatu itu bukan sembarangan. Pasti mereka juga ada dasarnya. Kenapa Semer Mesem tercipta, Jaran Goyang tercipta, Jayau tercipta. Kemudian metode pengobatan menggunakan pelepah kurma, kemudian air batu kayak itu namanya, air yang dicelup pakai batu, kemudian pakai biji sawi.
Itu kalau kita pikirkan, loh kok bisa gitu sembuh pakai diobat pakai biji sawi. Oh, itu kan kepercayaan kita masing-masing. Bagaimana kita percaya? Emang kalau kita pikirkan, apakah bisa orang demam disembuhkan pakai daun kencur yang dikunyah kemudian ditapalkan ke perut? Kan rasanya aneh tuh, kok bisa sembuh gitu demam kita kan? Sedangkan sekarang kan praktis, beli paracetamol sembuh, kan gitu. Tapi itu kembali ke kepercayaan kita lagi. Jaya juga begitu. Kembali ke bagaimana masyarakat itu sendiri mandang, masyarakat kota seperti apa mandangnya, masyarakat desa seperti apa mandangnya. Mungkin begitu, saudara. Oke guys, jadi bagaimana pandangan masyarakat terhadap pelet itu kita bisa membaginya menjadi dua kondisi seperti itu, dua kondisi ada pandangan masyarakat desa dan juga ada pandangan masyarakat kota mengenai pelet itu tentu saja berbeda gitu ya karena dari segi geografis dan lain sebagainya kan berbeda gitu ya. Oke, nah terakhir, ini terakhir. Kira-kira ada kata-kata terakhir tak? Oke, seperti kata-kata terakhir udah mau apa aja gitu ya. Kata terakhir emang mau kemana ya gitu. Oke, ini lebih kepada kata penutup lah gitu dari narasumber kita ya. Tentu saja di dalam konteks pelet gitu. Mungkin narasumber bisa melihat ke arah kamera. Oke. Nah, oke, terima kasih. Oke, silahkan. Nah, terakhir dari saya, tentu yang pertama-tama sekali saya ucapkan terima kasih kepada saudara Abser ya karena telah mengizinkan saya menjadi narasumber beliau pada sore yang indah hari ini. Kemudian yang kedua juga atas pemaparan yang saya sampaikan tadi di saat berbincang-bincang dengan saudara Abser itu sedikit pengetahuan saya ada yang mengatakan seperti ini, semakin kau berpikir maka semakin muncullah ilmu baru yang ada di kau, kan seperti itu. Begitu juga semakin kau membaca semakin banyak yang kau tahu, tapi ingat tetap ada batasannya, harus ada juga sesuatu yang tidak perlu kita tahu. Jadi tidak harus semua itu kita tahu, tapi ada juga sesuatu yang kita batasi. Cukup tahu juga harus ada, kan begitu. uh, Dalam pepatah juga pernah berkata, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Jadi kita jangan bosan-bosan. Nah, jadi kan apa yang telah kita pelajari, apa yang telah kita uh, pahami itu dijadikan sebagai sumber ilmu kita. Jangan cuman hari ini seperti kita menghafal ya, jangan seperti kita menghafal ya. Hari ini kita disuruh menghafal surah An-Nas, atau hari ini kita disuruh menghafal bahasa Inggris, I, you, say, me, segala macam. Besoknya lupa. You ini apa artinya ya? Say ini apa artinya ya? Tidak bisa seperti itu. Tidak bisa. Tetap seperti uh, saya lupa namanya, Abel kah apa nama beliau itu. Jadi dikatakan oleh Bung Abel itu merendah untuk meroket. Nah, seperti itu. Beliau menerangkan begitu. Jangan terlalu merendahkan, tapi tetap ingat, tetap harus pas. Ya, kau belajar tentunya itu untuk pengetahuan diri kau juga. Dan bukan kau belajar untuk menyalahkan orang lain. Seperti itu. Itu sedikit ya closing statement dari saya. Dan saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada saudara Abser karena telah menjadikan saya sebagai narasumber beliau di hari ini. Ya, kita selalu sama-sama tentunya belajar. Kekurangan itu tentu datang dari diri kita sendiri.
dan yang berlebih itu pasti dari yang Maha Kuasa. Kan seperti itu. Tentu semua yang beragama tentu pasti tahu. Kita ada batasannya, ada kekurangannya, itu normal. This is a human. Nah, kita itu manusia. Do not animals. Kita bukan hewan. Uh, jadi kita jangan seperti something for someone, jangan. Tapi kita harus someone for smile. Senyum untuk sesama itu lebih baik daripada senyum untuk diri kita sendiri saja. Mungkin sekian, saudara. Oke, seperti itu pembicaraan sore di hari Minggu yang sangat luar biasa. Ya, sama-sama mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan bisa memberikan manfaat untuk kita semua tentunya, dan kami mohon doanya mudah-mudahan kami saat ini sedang menyelesaikan proses S1, jadi mohon doanya untuk supaya diperlancar dan mudah-mudahan ya nanti narasumber kita bisa menyelesaikan juga ya proses dan skripsinya dengan cepat ya, dengan lancar. Oke, itu saja. Seperti biasa tidak lupa barangkali Anda ada hal yang mau di-sharingkan, ada yang dikomentari, baik itu berupa pertanyaan ya, ada berupa kritikan ataupun saran, ataupun mungkin Anda ada saran lainnya terkait channel ini tentunya. Itu saja, sampai berjumpa di episode-episode selanjutnya. Ya, tentu saja ini akan menjadi satu perjalanan panjang karena ini merupakan salah satu episode yang dipersembahkan ya, yang dipersembahkan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Oke, terima kasih kepada Anda semua yang telah menonton hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.